Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia. Perkenalkan nama saya Kinsa. Perkenalkan nama saya Natalia Zara. Perkenalkan nama saya Nova Ali. Perkenalkan nama saya Yorza Fijal. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadila. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai dengan tugas PKN dengan tema kemerdekaan berpendapat. Yuk kita wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai Ibu Epi. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri Ibu. Baiklah, nama Ibu Epi SPD, singkat aja ya. Nama emang itu namanya. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kami ingin mewawancarai Ibu, bersedia? Insya Allah bersedia. Apa pertanyaannya? Iya, kami mempunyai beberapa pertanyaan singkat yang harus Ibu jawab. Yang pertama tuh ada, menurut Ibu tuh gimana sih permasalahan apa atau pernah terjadi di lingkungan sekolah atau rumah Ibu? Pertamanya lingkungan sekolah ya. Permasalahan-permasalahan itu pasti ada ya, di sekolah ini pasti banyak. Tapi ibu sorot hanya satu yang belum bisa teratasi dari dulu sampai sekarang, yaitu anak-anak jajan, beli makanan yang suka membawa sampah, bungkus makanannya ke atas atau ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan sejauh-jauhnya sampai ke sekolah. Selain itu ada juga anak-anak yang suka membawa gelas minum yang dari kantin, yang mana seharusnya gelas itu dikembalikan ke tempat semula. Nah, pihak sekolah sudah menyiapkan box-box tempat anak meletakkan gelas itu. Namun kenyataannya kesadaran anak-anak belum ada, masih ada yang kurang untuk mengembalikan gelas itu ke tempat semula. Itu yang di sekolah. Iya, kalau yang di rumah? Kalau yang di rumah ada yang permasalahan yang saya hadapi bukan di rumah saya sendiri ya, tapi di lingkungan saya sendiri yang bertepatan saya sendiri. Kalau masalah lain saya tidak mau tahu. Yang tahu saya masalah saya sendiri, yaitu saya mempunyai keran air di luar rumah, tapi di dalam pagar. Tapi ada yang membuat resah bagi saya karena saya butuh istirahat, ya, istirahat pulang sekolah. Tapi ada anak-anak yang masih namanya bayi, balita, suka menyalakan keran itu, tapi dia kabur sehingga saya terganggu tidur saya dan istirahat saya tidak sepenuhnya. Nah, ini sudah saya atasi dengan cara melaporkan ke orang tuanya. Namun orang tuanya menyerahkan pada saya dengan cara anaknya disuruh pukul, anaknya disuruh omel sama saya. Saya nggak berani ya, karena itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Nah, solusinya kata dia, saya harus membuat tutup keran itu, saya tutup atau saya ikat. Saya nggak mau diatur-atur oleh mereka, karena itu kan rumah saya sendiri. Pertanyaan kedua, dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut? Informasi yang dari sekolah tadi ya, sekolah. Iya. Informasi tadi itu saya ada peroleh ya dari saya amati sendiri. Nggak ada yang melapor, nggak ada yang menyampaikan, saya mengamati sendiri ya. Masih ada anak yang belum tingkat kesadarannya tinggi untuk mengembalikan gelas-gelas minum tadi. Kalau yang di lingkungan rumah saya peroleh ya dari pandangan saya sendiri juga. Jadi nggak ada yang melapor ke saya, tidak ada saya mencari tahu, tapi saya sendiri yang mengetahui hal itu. Oke, lanjut. Adakah aduan dari masyarakat tentang masalah yang terjadi? Saya tidak pernah menerima aduan dari masyarakat karena rumah saya ya, saya sendiri yang mengalaminya. Kalau di lingkungan sekolah pernah dapat aduan nggak, Bu? Saya tidak pernah orang mengadu ke saya, malah saya yang mengadu ke orang lain. Iya, berarti maaf Bu, saya potong. Kalau semisalnya nih ya, Ibu ngelihat secara langsung kejadian tersebut di depan mata Ibu, apa yang Ibu lakuin? Saya melakukan langsung, saya tegur anak tersebut dan saya minta kembalikan alat-alat tersebut kalau saya tahu anak itu yang melakukannya sampai mengembalikan gelas tadi ke tempat semula di mana yang tempat yang disediakan. Baik Bu, lanjut. Bentuk aduannya itu berupa laporan, lisan atau tulisan, Bu? Aduan, saya kan tadi saya jawab ya, saya tidak pernah menerima aduan dari orang. Ibu kalau misalnya ngadu itu Ibu
melalui tulisan atau secara lisan ngomong langsung? Oh, ke orangnya. Ya, kalau Langsung secara lisan saya panggil anaknya. Biar secara anak lisan. itu biar belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Baik Bu. Apa tindakan lanjut yang Bapak atau Ibu lakukan? Nah, kamu ngomong sama ibu. Oh iya. Ya Allah. Tindakan yang saya lakukan, tadi teguran lisan, nggak teguran tulisan ya. Teguran lisan Secara supaya anak itu mengembalikan apa yang dikerjakannya tadi. Saya tegur, kemudian saya suruh kembali bertanggung jawab dengan kesalahan yang diperbuat yang tadi. Kemudian saya tindakan lainnya saya kasih nasihat. Kemudian juga pernah di upacara saya sampaikan pembinaan atau amanat. Saya itu yang saya sorot sekali tentang gelas-gelas tadi. Supaya lingkungan bersih dan anak-anak bertanggung jawab, karena gelas itu orang kantin itu bermodal. Kalau dibuang terus nanti orang kantin kehabisan modal jadinya. Kemudian untuk mencegah dari serangan penyakit juga, karena gelas itu kan udah berhari-hari berjamur dalam kelas. Kemudian suatu-suatu orang kantin menemukan gelas itu pasti dicucinya tidak semaksimal mungkin. Menurut Ibu, bagaimana kondisi kebebasan berpendapat di lingkungan atau di sekolah ini? Oh, kebebasan berpendapat sudah semaksimalnya udah dibebas berkembang anak-anak. Tidak ada anak yang terikat mengajukan usul lah, mengajukan pendapat dia, gagasan dia untuk berbuat apa, yang penting itu bernilai positif. Tidak ada kebebasan yang terikat karena sistemnya kita adalah sistem demokrasi kan. Nah, seperti pemilihan OSIS kemarin, nggak ada yang diikat, nggak ada yang dipaksa, tidak ada yang dikasih sogokan untuk memilih siapa hak pilihnya. Itu adalah suatu kebebasan berpendapat. Tapi menurut Ibu tuh siswa-siswi 268 tuh udah bebas belum berpendapatnya? Atau masih ngikutin gaya orang lain atau terpaksa? Tidak, kalau saya lihat anak-anak berpendapat bebas semuanya. Contohnya dalam lingkungan kita mengajar, pasti guru memberikan anak mengajukan pertanyaan, berpendapat, kita layani. Ya, selalu kita layani tanpa kita jawab dengan pertanyaan sendiri. Sampai jawaban yang kita berikan, anak bertanya, jawaban yang kita berikan pasti untuk semua anak yang lain. Nah, itu ada suatu kebebasan berpendapat. Oke Bu, sekiranya pertanyaannya cukup ya, udah habis dari kita. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Oh iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Bu mau diwawancarai. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Yuk teman-teman, kita penutup yuk. Sekian wawancara dari kelompok 5. Terima kasih. Tutup.